Oke, di video ini saya akan menjelaskan materi tentang reaksi virus terhadap agen fisik dan kimia, ya. Jadi sebagai pengantar bahwa virus ini dipengaruhi oleh beberapa agen fisik maupun kimia, gitu ya. Pokok bahasan yang dibahasnya ini dari panas dan dingin ini termasuk agen fisik, kemudian pH, ini agen kimia, radiasi ini agen fisik, kerentanan terhadap ether dia termasuk agen fisik juga, maaf kimia, stabilitas virus terhadap garam ini juga kimia, deterjen kimia, formaldehid juga termasuk kimia, inaktivasi fotodinamis ini termasuk agen fisik, antibiotik dan agen antibakteri lain ini juga kimia. Jadi yang fisik hanya panas dingin, radiasi, kemudian inaktivasi fotodinamis. Sedangkan yang lainnya itu termasuk agen kimia yang mempengaruhi virus. Yang pertama agen fisik yakni panas dan dingin. Virus icosahedral cenderung stabil terhadap panas. Ya, jadi dia icosahedral, dia terdiri asam nukleat, DNA atau RNA dan protein ya, tanpa ada lemak. Ternyata yang virus icosahedral ini dia cenderung stabil terhadap panas. Beda sama virus bersampul ya. Kalau di video sebelumnya dijelaskan bahwa virus bersampul ini sampulnya itu terdiri dari lemak, di mana lemak ini dia sensitif terhadap panas atau labil terhadap panas. Kemudian infektivitas pemanasan pada suhu 50 sampai 60 derajat Celcius selama 30 menit kecuali virus HPV dan poliomavirus ya. Jadi virus hepatitis sama polio polio ini dia tidak eh, mati terhadap panas suhu 50 sampai 60 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian virus dapat dibekukan pada suhu 4 derajat Celcius. Virus yang tahan liofilisasi cenderung tahan panas dan kering. Liofilisasi itu termasuk proses untuk mengawetkan makanan, terutama makanan kaleng, gitu ya. Ada beberapa virus yang dia tahan terhadap liofilisasi, cenderung tahan panas dan kering. Ini biasanya virus yang ini icosahedral, virus tidak bersampul atau virus telanjang, di mana dia terdiri dari asam nukleat dan protein. Virus berkurang infektivitasnya setelah disimpan lama, suhu minus 90 derajat Celcius. Kemudian ya, ini gini termasuk virus icosahedral ya, dia terdiri dari kapsid ya, kumpulan dari kapsomer. Kemudian ini contoh virus yang dia rentan terhadap panas ya, karena dia memiliki envelope atau lemak. Stabilitas virus dengan garam ya, ini termasuk agen kimia di mana virus kebanyakan itu dia stabil dengan garam 1 mol per liter. Virus dapat distabilkan dengan magnesium klorida dengan kadar 1 mol per liter. Ini pada picornavirus dan riovirus ya. Picorna ini virus yang kecil, yang paling sangat kecil, yang paling kecil itu dari genus dari famili picornavirus. Kemudian untuk MgSO4 ya, magnesium sulfat ini juga termasuk garam, ini bisa distabilkan oleh golongan virus ortomoxivirus dan paramoxivirus ya, ini termasuk virus-virus influenza itu termasuk di sini. Kemudian natrium sulfat dengan kadar 1 mol per liter ini pada herpes virus ya. Ini termasuk garam semua, magnesium klorida, magnesium sulfat dan natrium sulfat. Kestabilan virus ini diperlukan untuk membuat vaksin ya, polio, kemudian vaksin influenza itu juga biasanya ditambahkan garam supaya virus ini stabil. Diketahui sendiri kan kalau vaksin itu bisa diambil dari bagian dari virus ya, atau virus yang dilemahkan. Jadi virus yang utuh virus tetapi asam nukleatnya yang infektif ya, yang itu yang infektif itu kan di asam nukleat ya, atau RNA-nya itu yang dia dimodifikasi atau dihilangkan. Cuman bagian luarnya seperti lipid atau kapsomernya itu dia tetap utuh. Ya, virus yang tidak stabil itu harus dibekukan. Pembekuan dan penambahan garam dia tahan berminggu-minggu. Ini biasanya diperlukan untuk transport. Ya, vaksin kan ada kadaluarsanya juga dan ada
transportnya juga kan dari pabriknya kita misalnya di Bandung ya, pompa virus itu kan di Bio Farma, kemudian diedarkan di Surabaya, itu kan butuh waktu yang lama juga untuk transport. Jadi bisa disiasati dengan melakukan pembekuan dan penambahan garam. Dan ini contoh dari orthomoxivirus ya, ini virus influenza, di mana ciri khasnya itu virus ini tuh asam nukleatnya itu bersegmen ya. Jadi ada banyak. Biasanya kan asam nukleat kan satu menjadi satu seperti ini paramoxivirus. Tapi kalau influenza itu dia khas DNA-nya bersegmen. Kemudian ini ada virus herpes. Kemudian agen virus kimia yang lain yakni pH. Virus stabil pada pH 5 sampai 9. Jadi cukup luas ya kisaran pH-nya dari asam sampai ke basa. Enterovirus resisten terhadap asam dan dihancurkan dalam kondisi basah. Enterovirus ini termasuk virus yang menyerang saluran pencernaan ya. Sekali lagi entero itu kan dari bahasa Latin artinya pencernaan. Jadi dia resisten terhadap panas karena kan dia normalnya ini memang dia menginfeksi saluran pencernaan sehingga dia pasti resisten terhadap asam tapi dapat dihancurkan pada kondisi basah di atas 10 ya. Basah kan bisa sampai 12 pH-nya. Semua virus mudah dihancurkan dalam kondisi basah. Ini yang perlu digarisbawahi ya, beda sama bakteri. Bakteri itu patogen, terutama bakteri patogen itu dia lebih mudah dihancurkan dalam kondisi asam. Sedangkan virus ini kebalikannya, dia mudah dihancurkan dalam kondisi basah. Sedangkan dalam kondisi asam dia rata-rata resisten. Kemudian ini termasuk agen fisik juga yakni radiasi. Jadi radiasi itu termasuk UV, sinar X, ini partikel berenergi tinggi yang mampu menonaktifkan virus. Partikel virus yang terradiasi namun mampu bereplikasi dengan bantuan sel penjamu. Ya, walaupun virus ini radiasi kena sinar-sinar ini seperti UV sinar X, dia mampu bereplikasi karena dia kan virus yang di video lama kan dijelaskan kalau virus ini termasuk parasit intraseluler obligat. Jadi dia mutlak memerlukan inang untuk hidup, untuk tumbuh ya. Jadi ya nggak apa-apa, nggak masalah kalau dia termutasi, asalkan dia ada sel, dia mampu bereplikasi sendiri juga. Kemudian agen kimia yakni ether ya. Beda sama bakteri yang dia lebih sensitif terhadap adanya alkohol ya. Sedangkan virus itu kalau ada alkohol dia cenderung resisten ya. Dia sensitif itu terhadap agen kimia yakni ether ya. Jadi ada beberapa virus itu diklasifikasikan berdasarkan rentannya terhadap ether ya. Misalnya ini ada dua bagian yang sensitif terhadap ether sama yang resisten terhadap ether ya, bukan alkohol ya sekali lagi. Untuk yang sensitif terhadap ether misalnya ini berapa ya, virus herpes, virus influenza, ini kan dia mengandung lemak. Jadi dia lebih sensitif terhadap ether. Sedangkan virus-virus yang telanjang yang dia tidak ada lapisan lemak itu dia lebih stabil terhadap ether ya. Ini ada bakteriofaga yang menginfeksi bakteri ya. Seperti itu. Kemudian deterjen ini termasuk agen kimia, deterjen non-ionik seperti mereknya Nonidat P40 dan Triton X100 melunturkan selubung lipid pada membran virus ya. Walaupun selubung lipid ini kan termasuk suhu tambahannya, tetapi malah beberapa bakteri yang ada selubung lipidnya ini dia mudah untuk terdegradasi atau rusak oleh adanya beberapa agen fisik maupun kimia gitu. Protein virus dalam selubung akan dilepaskan tetapi tidak terdenaturasi ya. Tuh. Jadi beberapa virus yang mengandung lemak, lemaknya akan luntur, tapi proteinnya kan yang virus yang bersampul itu kan lapisan luarnya kan lemak ya, kemudian ada protein kapsamerat yang kumpulan dari kapsid dan DNA atau RNA. Di proteinnya cuma lepas saja, teman tidak terdenaturasi. Kemudian sodium diodesil sulfat ini mampu melarutkan selubung virus. Ini termasuk deterjen juga. Ini biasanya diperlukan untuk PCR ya, SDS. Kemudian ada formaldehid.
Ini termasuk agen kimia yang menonaktifkan virus dengan cara bereaksi dengan asam nukleat. Virus untai tunggal lebih mudah dinonaktifkan dibandingkan untai ganda. Ini. Formaldehyde memiliki efek samping minimal untuk pembuatan vaksin virus non-aktif. Ya, jadi beberapa virus yang non-aktif artinya dia virus yang bukan dilemahkan, jadi cuma bagian komponen virus saja yang diambil itu dia ditambahkan formaldehyde. Inaktivasi fotodinamis ini termasuk juga dalam agen fisik ya. Oleh cahaya itu termasuk energi kinetik sehingga dia dikatakan termasuk agen fisik. Tembus dalam cahaya bervariasi oleh pewarna vital seperti biru, toluidin, merah netral, dan proflavin. Ya, ini warnanya ungu, merah, toluidin itu warnanya biru. Pewarna mengikat asam nukleat virus sehingga virus menjadi rentan terhadap cahaya tampak. Merah netral dapat identifikasi untuk PFU. Ya, poly plug forming unit. Ya, ini kita tambahkan pewarna fotodinamis tadi. Ini yang toluidin ya. Jadi dia plak-plak ini seperti bakteri ya. Kalau kita lihat bakteri kan ada koloninya yang bisa dihitung. Di virus juga ada namanya PFU, plug forming unit. Kalau di bakteri kan colony forming unit CFU. Sedangkan kalau di bakteri namanya di virus ini namanya plug forming unit atau PFU. Jadi warnanya akan terbentuk plak. Plak ini bisa kita hitung. Ya. Kalau ini yang merah netral yang bisa dihitung juga koloninya. Ini biasanya pada bakteriofaga. Bakteriofaga kan virus yang khusus menginfeksi bakteri. Kemudian antibiotik dan agen antibakteri lain. Antibakteri dan sulfonamida tidak memiliki efek terhadap virus ya sekali lagi. Karena virus ini berbeda sama bakteri, jadi obat antibakteri termasuk sulfonamida ini juga antibakteri, dia tidak berefek pada virus ya. Amonium kuartener dan iodin tidak mampu menghancurkan virus. Ini beda kalau bakteri pakai amonium kuartener dan iodin dia sensitif ya rusak. Kalau virus dia tidak rusak. Kadar klorin dosis tinggi mampu menonaktifkan virus. Jadi virus pada agen antibakteri ini hanya dapat digunakan ke klorin ya, tapi klorinnya dosis tinggi. Ini yang biasanya digunakan untuk membersih kolam renang itu kan pakai klorin. Di virus juga mampu nonaktif situ. Alkohol tidak efektif terhadap virus termasuk picornavirus ini ya. Di alkohol tidak efektif pada virus tapi dia virus ini efektif dihambat oleh ether ya, tapi juga bukan semuanya. Metode lazim penonaktifkan virus ini tujuannya untuk apa? Jadi tujuan penonaktifkan virus baik melalui agen fisik maupun agen kimia ada beberapa. Yang pertama, steril peralatan dan perlengkapan laboratorium. Ya, biasanya kita ingin bekerja di lingkungan steril untuk pembuatan vaksin atau untuk penelitian. Ya, jadi kita harus menonaktifkan virus termasuk bakteri juga. Menginfeksi permukaan atau kulit, mengamankan air minum. Ya, biasanya air minum ini beberapa negara itu juga harus bebas dari virus termasuk bakteriofaga. Pembuatan virus sejenis yang non-aktif ini biasanya untuk vaksin. Jadi ini beberapa tujuan virus itu dinonaktifkan. Kemudian ada soal untuk latihan kalian menjawab di rumah gitu untuk tugas. Terima kasih. Sekian untuk video materi hari ini untuk agen fisik dan kimia. Semoga bermanfaat.